satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi tutorial soal programming ya di programmerzamanow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak lewat Telegram saya atau jangan lupa juga follow sosial channel. Konsultasi misalnya. Oke, jadi materi ini bukanlah materi yang untuk awam banget ya. Jadi pastikan teman-teman sebelumnya sudah mengikuti course yang sebelumnya saya buat, yaitu HTTP dan teman-teman juga mampu membuat website. Karena RESTful API ini teman-teman butuh dua materi dasar ini ya, yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman masuk ke RESTful API. Jadi teman-teman harus belajar HTTP, itu materinya sudah ada ya, sudah saya buatkan, silakan ditonton dulu kalau belum tahu, dan pastikan teman-teman sudah bisa membuat website ya. Jadi kalau tidak bisa ya silakan belajar dulu untuk membuat website sebelum mengikuti materi ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan bahas tuntas tentang RESTful API ini ya. Dari mulai integrasi aplikasi itu jenisnya ada berapa banyak misalnya. Nanti kita akan berkenalan dengan RESTful API itu apa. Nanti kita akan berkenalan dengan resource naming, versioning, API documentation, dan masih banyak. Kita bahas tuntas ya tentang RESTful API. Oke, nggak perlu berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang integrasi aplikasi dulu ya, sebelum kita bahas tentang RESTful API ini. Oke, jadi saat kita membuat aplikasi itu sering banget ya kita melakukan yang namanya integrasi dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah baik itu aplikasi yang kita buat sendiri mungkin ya, atau aplikasi yang dibuat oleh pihak lain atau bahkan perusahaan lain atau tim lain misalnya seperti itu. Nah contohnya kalau teman-teman punya toko online, nah teman-teman mungkin akan melakukan integrasi dengan sistem logistiknya ya. Misalnya dengan logistik partner kita gitu ya. Atau kita juga akan melakukan integrasi dengan payment gateway misalnya untuk mengelola pembayarannya. Misal seperti itu. Nah saat kita membuat aplikasi contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya. Ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya. Yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file. Ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah. Ya. Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file ya dari aplikasi yang pertama, misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan ya. Nah biasanya aplikasi yang memiliki data dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV kah, atau dalam bentuk teks kah, atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan datanya dia akan membaca data dari file tersebut ya. Nah file sharing ini sangat bermanfaat ketika integrasinya dilakukan antar aplikasi yang tidak terhubung secara langsung. Atau misalnya berbeda jaringan, atau misalnya aplikasinya tidak online sehingga tidak bisa terkoneksi secara online menggunakan internet contohnya ya. Nah ini cocok, jadi nanti aplikasi yang punya datanya dia akan membuat file, nanti filenya kita bawa misalnya ke aplikasi tempat menyimpan datanya, nanti tinggal disimpan di sana gitu ya. Jadi harus berupa file kalau file sharing. Nah kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi dari aplikasi kita, misalnya aplikasinya namanya client ya, dia akan membuat file. Nanti file ini gimana caranya dibawa ke tempat server, nanti dari server ini yang akan load data dari file ini atau membaca data dari file ini. Jadi seperti ini. Jadi medianya adalah file. Nah, selanjutnya ada yang namanya database sharing. Kalau database sharing ini merupakan integrasi antar aplikasi yang memanfaatkan database atau sistem basis data ya
untuk berbagi datanya. Nah, database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasinya berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Jadi kalau aplikasinya mungkin aplikasi kita ya, kita punya dua aplikasi, dua-duanya di tempat yang sama misalnya, di jaringan yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya database sharing. Kalau misalnya kondisinya tidak terkoneksi, maka kita tidak bisa melakukan database sharing. Yang bisa kita lakukan adalah file sharing ya. Tapi kalau terkoneksi dan bisa connect ke database yang sama, itu bisa menggunakan database sharing ya. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database, contohnya dari aplikasi kliennya, dan secara otomatis aplikasi yang lain ya, yang membutuhkan datanya, dia bisa baca data tersebut langsung dari database ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Jadi dari aplikasi klien contohnya dia akan menulis datanya ke database-nya dan otomatis si server langsung baca dari database. Jadi bedanya ini database, kalau yang sebelumnya file. Jadi ini juga contoh integrasi antar aplikasi. Cuma di sini kekurangannya adalah akhirnya klien dan server akan menggunakan database yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, contohnya ngerubah kolomnya, ngerubah tabelnya, maka itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dua pihak ini harus diberitahu kalau ada perubahan. Karena kalau sepihak yang melakukan perubahannya, maka otomatis aplikasi yang lainnya akan terjadi error. Yang ketiga, namanya adalah remote procedure invocation atau ada juga yang bilang remote procedure call ya. Nah, remote procedure invocation merupakan mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat yang namanya API ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nanti kita bahas di materi tersendiri ya. Nah, API ini bisa digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi yang memiliki data ya, dia akan membuat API. Jadi yang membuat API itu adalah aplikasi yang memiliki datanya atau istilahnya yang mau diaksesnya atau yang mau dikirimkan datanya contohnya ya. Dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Atau kalau saya teman-teman bikin pokoknya siapa yang pasif ya, diam gitu ya. Nah, dia yang akan membuat API-nya. Nanti yang mengirim datanya atau mengirim datanya ke aplikasinya tersebut, nah dia yang akan bertugas menembak si API-nya. Nah, remote procedure invocation ini merupakan cara yang lumayan sulit sebenarnya ya, tapi saat ini sangat populer. Jadi sekarang ini yang paling populer itu adalah remote procedure invocation. Walaupun paling sulit ya, karena harus membuat dulu yang namanya API, tapi paling populer ya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan remote procedure invocation, integrasi bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat ada perubahan data, itu bisa langsung dikirim ke servernya, seperti itu. Jadi real time. Kalau misalnya file itu otomatis tidak real time. Database mungkin kelihatannya seperti real time, tapi konsekuensinya adalah kita tidak tahu kapan data itu berubah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kliennya sudah merubah datanya di database, tapi si server dia kan nggak tahu ya. Jadi artinya dia harus melakukan pengecekan secara berkala ke database. Nah, kalau menggunakan API, ketika ada perubahan data, cukup si klien memberitahu ke server menggunakan API. Ya. Nah, selain itu, kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Jadi kalau dari server, tabelnya bentuknya seperti apapun, ya tidak perlu diketahui lagi bentuk internal kompleksitasnya oleh si klien. Oke, kalau digambarkan seperti ini, jadi dari klien itu cukup nembak ke server secara langsung. Jadi tidak perlu media perantara seperti file atau database. Dan ini menggunakan API. Nah, artinya si server ini kalaupun dia memanage datanya gitu ya, itu sekompleks apapun, klien tidak perlu tahu. Kenapa? Yang klien tahu pokoknya harus mengirim menggunakan API. Seperti itu. Ya. Jadi ini remote procedure invocation. Nanti untuk lebih detail kita bahas ya. Oke, dan yang terakhir ada yang namanya messaging. Messaging merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi lain ya, namanya adalah message broker atau message bus ya. Nah, aplikasi yang memiliki data akan mengirimkan data ke aplikasi message broker. Dan aplikasi yang membutuhkan data dia akan mengambil dari message broker. Ini lebih terlihat seperti database sebenarnya, cuma agak sedikit berbeda ya antara database dengan message broker. Jadi messaging ini sekilas mirip dengan remote procedure invocation sebenarnya, namun yang membedakan adalah messaging tidak real time.
Jadi kalau API atau Remote Procedure Invocation ketika kita nembak dari klien ke server itu real time. Jadi langsung gitu ya. Artinya kalau misalnya ada respon sukses atau gagal langsung tahu saat itu juga. Nah, kalau misalnya menggunakan messaging itu dia tidak real time. Saya kirim sekarang dari klien mungkin dapatnya 2 atau 3 detik kemudian dari sisi servernya. Jadi tidak real time, ada istilahnya delay gitu ya. Nah, jadi kadang butuh waktu sampai data tersebut sukses diterima oleh aplikasi yang menerimanya. Atau sederhananya, kalau misalnya messaging itu prosesnya adalah asinkronus ya. Sedangkan kalau remote procedure invocation itu adalah sinkronus ya. Kalau sinkronus intinya ditunggu sampai selesai atau sampai sukses. Kalau misalnya asinkronus itu dikirim nggak ditunggu lagi gitu ya. Jadi dibiarkan aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi mirip mungkin seperti database ya. Cuma bedanya ketika klien mengirim data ke sini ya. Jadi ini sebenarnya mirip API call juga. Jadi dari klien ketika manggil ke sini ya. Cuma beda lewat perantara message bus. Nah, ketika klien mengirimkan ke message bus, data tersebut walaupun belum nyampe ke server, maka si klien tidak akan memperdulikannya. Jadi cuma ngirim udah selesai ya. Nah, nanti kalau datanya misalnya terlalu banyak, nanti dia akan numpuk di message bus. Nanti dari sini si server ini akan mengambil datanya ya yang ada di message bus. Jadi ini mirip gabungan antara API ya, remote procedure invocation dan juga database. Ini adalah messaging. Jadi ini adalah 4 tipe cara integrasi aplikasi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan API. API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Walaupun di sini ada kata-kata interface, tapi di sini ya tidak ada hubungannya dengan UI ya atau tampilan ya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Nah, API ini adalah perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain agar bisa saling berkomunikasi. API berisi kumpulan prosedur atau juga function ya, atau juga prosedurnya. Jadi kalau ditanya apa bedanya? Oke, jadi diagramnya seperti ini ya. Ini beneran diagram remote procedure invocation. Jadi dari klien kalau butuh komunikasi dengan server, maka di server dia akan bikin API di sini di servernya ya, bentuknya API. Jadi nanti dari klien dia bisa terkoneksi ke server. Seperti itu. Oke. Nah, saat kita menggunakan sistem operasi, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, pengennya gimana sih ya, apa sih bentuk API contohnya? Jadi contohnya, kalau kita menggunakan sistem operasi kan tidak bisa langsung ya berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Nah, dia itu butuh API ya. Jadi dari sistem operasi untuk komunikasi dengan perangkat kerasnya, dia butuh API. API-nya berupa apa? API-nya biasanya berupa software driver contohnya. Jadi kalau teman-teman suka menginstal PC ya, personal komputer ya, biasanya kan kita setelah pasang semua perangkat kerasnya, ketika kita install sistem operasinya kan biasanya nggak bisa langsung detect misalnya PGA-nya lah dan sebagainya. Itu biasanya kita butuh install drivernya. Nah, driver itu adalah API-nya gitu ya. Jadi orang selalu mikir kalau API itu adalah bentuknya adalah RESTful API, nggak juga gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu pun namanya adalah API ya. Jadi software yang digunakan agar bisa terintegrasi antara dua pihak sistem operasi dan pihak perangkat keras. Atau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan aplikasi Facebook misalnya ya. Nah, kita akan membutuhkan API dari Facebook. Jadi kalau teman-teman bikin website, pengen login dengan Facebook, artinya kan teman-teman akan menggunakan API yang dibuat oleh Facebook untuk terintegrasi dengan Facebook-nya. Jadi ada API Facebook-nya, ada aplikasi kita dan data yang di Facebook-nya. Jadi API Facebook itu mengintegrasikan aplikasi kita dengan Facebook itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi API itu memang digunakan untuk perantara dua buah pihak gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, ini adalah contoh implementasi API. Jadi kalau API itu kan simple ya, dia itu sebenarnya perantara ya antar dua pihak. Entah itu bentuknya seperti driver kah atau nanti perangkat lunak kah ya. Dan bebas sebenarnya, dan ini adalah contoh-contoh implementasi API. Contohnya adalah driver perangkat keras. Ini adalah API misalnya untuk sistem operasi agar bisa berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Ya. Atau
Ada juga yang namanya SOAP. SOAP itu singkatan dari Simple Object Access Protocol. Ini juga salah satu implementasi dari API ya. Atau ada yang namanya CORBA. Ini kalau dulu itu terkenal banget, tapi sekarang mungkin udah jarang digunakan ya. Ini adalah Common Object Request Broker Architecture. Nah, atau ada juga RESTful API yang sekarang kita akan bahas dan sekarang paling populer ya penggunaannya untuk implementasi API. Bentuknya adalah RESTful API. Ada yang lain juga, contohnya Apache Trip yang dibuat oleh Facebook ya, digunakan untuk membuat API untuk komunikasi dengan database Apache Cassandra misalnya ya. Ada protokol buffer yang dibuat oleh Google. Ada juga gRPC yang dibuat oleh Google juga ya, yang sekarang lagi populer ya, terutama di bahasa pemrograman Golang misalnya. Dan lain-lain. Jadi semua ini adalah API sebenarnya ya. Cuma memang implementasinya beda-beda caranya. Tapi intinya dia atau semua ini adalah API. Sekarang kita akan berkenalan dengan RESTful API. REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Jadi sebenarnya kata-kata RESTful API itu diawali dengan REST gitu ya, REST. Ini singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini sendiri dikenalkan sekitar tahun 2000 ya, jadi lumayan sudah lama sebenarnya ya. Nah, dia itu yang mengenalkan pertama kali namanya adalah Roy Fielding ya. Dan ini dibuat atau dikenalkan dalam disertasinya. Jadi di sini ada nih linknya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya ya, awal mula ide dari RESTful API ini itu adalah di sini ya, teman-teman bisa baca di sini. Nah, RESTful API ini merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. Karena dia jalannya di HTTP, jadi ini sangat populer karena kan sekarang semua orang sudah menggunakan HTTP ya. Dengan boomingnya internet, orang pada menggunakan HTTP. Dan API ini ya, yang RESTful API ini, dia running atau jalan di atas HTTP. Jadi makin populer. Nah, walaupun sebenarnya sebelum ada RESTful API, itu sudah dikenalkan konsep atau implementasi API yang namanya SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Ini juga berjalan di atas HTTP. Nah, tapi kenapa sekarang orang lebih suka menggunakan RESTful API? Itu karena ya RESTful API ini sangat sederhana dibandingkan SOAP, gitu ya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar SOAP, itu lumayan ribet banget ya dibanding menggunakan RESTful API. Nah, RESTful API ini sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman. Jadi dulu itu kalau SOAP itu lebih populer di bahasa-bahasa yang dikhususkan untuk kalangan enterprise seperti Java atau misalnya bahasa teknologi .NET seperti itu. Ya, kalau di PHP misalnya itu jarang sekali orang menggunakan SOAP walaupun mungkin ada gitu ya. Nah, dengan adanya RESTful API itu karena dia basisnya sederhana, jadi akhirnya semua teknologi itu gampang sekali melakukan adaptasi atau mengimplementasikan si RESTful API ini. Dan saat ini RESTful API sudah menjadi seperti standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Jadi sekarang itu rata-rata kalau orang bikin API gitu ya, untuk aplikasi dia agar bisa diakses oleh aplikasi orang lain, itu rata-rata sekarang sudah menggunakan RESTful API. Jadi jarang sekali menggunakan SOAP. Jadi sederhananya karena RESTful API itu jalan di atas web ya dan HTTP, jadi sederhananya seperti ini. Jadi dari klien kalau membutuhkan atau ingin mengakses data atau mengirim data ke misalnya aplikasi kita cukup bikin RESTful API di sini ya. Jadi kita cukup bikin RESTful API dan dia runningnya di dalam web sudah pasti. Jadi sederhana banget. Kalau teman-teman bisa bikin web, makanya di awal saya bilang teman-teman harus bisa bikin web. Karena apa? Karena kalau teman-teman udah bisa bikin web, mau bikin RESTful API itu lebih gampang lagi dibanding bikin web. Kalau web kita harus bentuknya misalnya harus ada halaman tampilannya dan sebagainya. Kalau RESTful API kita nggak butuh seperti itu. Karena tujuannya adalah komunikasi data ya. Jadi harusnya lebih sederhana. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita punya RESTful API ya, di sini ada database-nya. Jadi dari klien cukup komunikasinya dengan RESTful API yang kita buat. Nanti RESTful API kita yang handle internal kompleksitasnya. Jadi seperti ini. Nah, lantas kenapa sih kita sekarang perlu belajar RESTful API? Atau apa sih keuntungannya ya? Karena dia menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, di mana ini sudah sangat populer ya saat ini dengan banyaknya pengguna internet. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau bikin RESTful API mau misalnya dijalankan di mana gitu ya. Jadi udah gampang banget kalau misalnya kita membuat RESTful API.
Nah, pembuatan RESTful API ini sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya, bahkan lebih sederhana lagi dibanding membuat website biasa, gitu ya. Dan yang paling pasti mudah digunakan oleh klien, baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web, seperti contohnya aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Jadi kalau teman-teman punya bikin RESTful API, lalu ternyata klien kita aplikasinya web, itu nggak ada masalah untuk integrasinya. Ternyata klien kita aplikasinya aplikasi desktop, itu juga tidak masalah. Atau aplikasinya aplikasi mobile, itu juga nggak masalah. Jadi semuanya bisa diakomodir ya kalau kita menggunakan RESTful API. Dan yang paling penting adalah RESTful API ini sangat ringan dan juga mudah dimengerti oleh manusia. Jadi data-datanya gitu ya, formatnya itu biasanya mudah dimengerti oleh manusia. Jadi kita kalau misalnya mau debug ketika ada masalah itu mudah. Kalau menggunakan swap itu susah banget, ribet banget. Jadi memang agak sedikit menyulitkan kalau kita debug secara manual. Jadi inilah kenapa kita butuh mengerti tentang RESTful API. Sekarang kita bahas tentang architectural constraint. Jadi REST atau Representational State Transfer ini kan merupakan arsitektur pattern yang dikenalkan oleh Roy Fielding tahun 2000. Nah, REST ini didesain berjalan di atas HTTP, jadi seperti yang sudah kita bahas. Nah, atau ada juga yang bilang kalau ini adalah web services ya. Jadi API web services. Jadi maksudnya apa web services itu? Jadi layanan yang berjalan di atas web atau API yang berjalan di atas web. Nah, kenapa dibilang web services? Karena sebenarnya banyak sekali selain RESTful. Contohnya ada SWAP, itu juga jalan di atas dia jalan di atas web. Nah, Roy Fielding ini memperkenalkan beberapa design principle ya. Jadi ketika kita membuat REST, jadi kalau teman-teman mau bikin RESTful API yang baik, teman-teman harus mengikuti desain prinsipalnya, ya. Oke, kita akan bahas di sini. Jadi ini berikut adalah desain prinsipal ya agar web service kita ya atau web API kita ini benar-benar sesuai dengan kaidah RESTful API. Jadi ada banyak di sini. Contohnya ada client server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, ada code on demand. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari yang pertama adalah client servernya. Jadi, desain prinsipal pertama, dia harus basisnya adalah client server. Jadi, kalau teman-teman bikin RESTful API, harusnya memisahkan antara kompleksitas data internal dengan data yang akan diekspos ke klien. Artinya apa? Artinya aplikasinya harus dalam bentuk kayak tadi ya, server. Jadi bukan nge-expose database-nya seperti integrasi menggunakan database atau mengekspos menggunakan file. Jadi bukan seperti itu. Jadi bentuknya harus client server. Makanya RESTful itu harus yang ketiga cara integrasinya yaitu menggunakan remote procedure invocation. Jadi tidak bisa yang pertama menggunakan file sharing, tidak bisa menggunakan database sharing, tidak bisa menggunakan message broker. Karena kalau kita menggunakan tiga itu artinya kita akan mengekspos kompleksitas tipe data, jenis data ke klien ya. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu RESTful API harusnya menggunakan arsitektur client server ya. Jadi karena dari itu ya ketika kita buat API-nya kita tidak akan mengekspos kompleksitas data yang ada di dalam si servernya ya. Sehingga klien tidak perlu tahu kompleksitas logik yang terjadi di server. Jadi kalau teman-teman sudah bikin API tiba-tiba oh tabelnya harus dirubah nih. Nah, itu tinggal dirubah di dalam servernya. Klien tidak perlu pusing lagi ya, tidak perlu memikirkan kalau terjadi perubahan. Karena apa? Karena klien cukup komunikasinya dengan API-nya. Seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman kalau bikin RESTful API harus bentuknya client server. Jadi nanti bentuknya di sini harus server ya, API-nya. Oke, desain prinsipal yang kedua itu harus stateless. Jadi kalau teman-teman sudah belajar ya tentang stateless di HTTP, materi HTTP yang pernah saya buat, harusnya sudah mengerti juga. Jadi interaksi antara klien dan server dalam RESTful API itu haruslah stateless ya. Artinya tiap interaksi harus tidak tergantung dengan interaksi sebelumnya atau setelahnya ya. Jadi tiap interaksi itu harus independen dan dia harus mengirim seluruh informasi yang dibutuhkan. Jadi full, nggak setengah-setengah. Jadi bukan berarti oh kalau saya ngirim A selanjutnya harus ngirim B, nggak ada yang seperti itu kalau dalam stateless ya. Jadi semuanya harus full, jadi tidak tergantung. Jadi ini mirip dengan stateless di protokol HTTP. Ya. Nah, salah satu kegunaan stateless adalah sehingga mudah untuk kalau kita melakukan scaling. Ya.
Baik itu scaling dari sisi kliennya atau jumlah kliennya ternyata misalnya bisa 1 atau 2 atau 3 dan banyak, atau juga si servernya. Karena kan server dan klien kadang-kadang bisa lebih dari satu misalnya ya, si aplikasi RESTful API-nya. Ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi kalau dia stateless dan server itu artinya kan dia tidak peduli mau request dari manapun atau request sebelum apapun gitu ya, dia nggak peduli. Klien juga sama, jadi artinya dia mau mengirim request apapun ya sebelum atau setelahnya itu bebas, tidak ada aturannya. Jadi dengan seperti itu kita bisa bebas mengirimkan data misalnya sebanyak-banyaknya klien atau nanti kalau servernya banyak juga sebanyak-banyaknya server. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus implementasi stateless ya kalau teman-teman menggunakan atau membuat RESTful API yang baik. Karena biar mudah ketika melakukan scaling. Nah yang ketiga itu ada yang namanya cacheable. Nah untuk menghemat komunikasi, RESTful API bisa mengimplementasikan yang namanya cache ya. Mirip seperti cache di HTTP sebenarnya. Di client ya pada RESTful API juga bisa melakukan cache cache data di lokal. Sehingga tidak perlu lagi selalu meminta data terbaru dari server. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman bikin RESTful API, teman-teman juga implementasi cacheable ya. Jadi data dari RESTful API bisa di-cache sama si klien. Jadi klien tidak perlu ketika mau mengambil data harus ambil dari server. Karena kan kalau terlalu banyak tektokan antara klien dan server otomatis memperlambat si aplikasi kliennya. Nah, cara implementasi cache di RESTful API tidak sederhana seperti di HTTP ya. Nanti kita akan bahas ya di materi tersendiri tentang cache tersebut ya. Tapi intinya teman-teman perlu mengimplementasikan cacheable juga ya di RESTful API. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kliennya banyak, otomatis kalau semuanya tiap nanya data harus bertanya ke server. Contohnya kita membuka halaman yang itu-itu aja misalnya atau membuka data yang itu-itu aja padahal tidak pernah berubah gitu ya. Nah artinya kalau teman-teman tidak implementasi cacheable gitu ya, jadi ketika nanya, ya kliennya nanya-nanya terus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman implementasi cacheable ketika nanya pertama kali, servernya bilang kalau data ini bisa di-cache di klien. Nanti klien otomatis nyimpan di lokal dia sampai batas waktu tertentu. Jadi kalau misalnya sudah expire atau misalnya sudah kira-kira apakah berubah atau tidak, baru si klien ngambil lagi ke server. Jadi seperti ini. Desain prinsipal selanjutnya ada yang namanya uniform interface. Jadi salah satu yang membedakan RESTful API dengan teknologi remote procedure call atau remote procedure invocation lainnya adalah penggunaan antarmuka komunikasi yang seragam untuk semua pihak. Ya. Jadi klien dan juga server teknologi apapun itu seragam ya. Nah hal ini dikarenakan salah satunya karena RESTful API menggunakan teknologi HTTP yang harus standar sehingga seragam di semua teknologi atau bahasa pemrograman. Jadi antar mukanya ya untuk berkomunikasinya semuanya seragam menggunakan HTTP. Ya. Jadi kalau bikin RESTful API ya harus seragam. Beda kalau teman-teman misalnya bikinnya menggunakan gRPC. gRPC itu nanti komunikasi di bahasa pemrogramannya mungkin beda-beda. Contohnya seperti itu. Tapi kalau RESTful API semuanya harus sama menggunakan HTTP. Ya. Nah selain itu data yang diekspos di RESTful API juga harus general ya. Ini general maksudnya. Tidak melihat kompleksitas internal dari pemilik data. Hal ini ya jadi kalau misalnya ada perubahan apapun yang terjadi pada internal aplikasi si RESTful API-nya, itu tidak akan mempengaruhi dengan data yang diekspos ke API-nya. Jadi contohnya seperti ini deh. Jadi kalau teman-teman bikin tabel di database ya, nanti kan itu ada di dalam aplikasi RESTful API-nya, itu jangan ekspos bulat-bulat ke datanya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti berubah tabelnya, otomatis kan respon datanya berubah juga. Jadi RESTful API yang baik itu harus bikin yang namanya uniform interface, terutama untuk data juga. Jadi harus punya satu standar datanya. Jadi kalau sudah buat standar datanya, ketika teman-teman tiba-tiba tabelnya berubahkah, atau logik aplikasinya berubahkah, data yang kita expose itu tidak berubah. Tetap ya menggunakan yang sudah kita buat secara general. Jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi datanya misalnya bentuknya O gitu ya. Jadi di klien manapun dia akan menerimanya O. Dari server pun dia akan mengeluarkan datanya dalam bentuk O. Walaupun di dalam database kita bentuknya mungkin tidak O gitu ya. Bisa ada gabungan O, segitiga, kotak, dan kotak. Tapi nanti di server diolah, di RESTful API kita diolah
dan akan dikembalikan sebagai komunikasi datanya itu menggunakan tipe data yang general ya. Jadi kalau teman-teman nanti saya tabelnya salah nih harus dirubah, itu tetap yang dikembalikan bentuknya adalah O, tidak akan berubah. Jadi seperti ini kalau teman-teman membuat RESTful API. Jadi teman-teman harus bikin uniform interface. Nah selain itu, ketika teman-teman bikin RESTful API, teman-teman harus implementasikan desain prinsipal yang namanya layered system. Jadi untuk melakukan improvement pada sistem RESTful API ini juga dapat menggunakan layered system. Ya. Layered system itu menjadikan sistem bisa disusun sesuai dengan datanya. Ya. Dan agar kompleksitas pada RESTful API tidak perlu diketahui oleh klien. Jadi karena kita sudah implementasi yang tadi, uniform interface, jadi untuk implementasi layered system sebenarnya lebih gampang. Layer juga bisa digunakan untuk melakukan enkapsulasi aplikasi lama yang tidak memiliki kemampuan RESTful API. Ya. Atau menjadi load balancer untuk RESTful API yang lain. Oke, kalau misalnya bingung, kita akan lihat diagramnya. Harusnya lebih nggak membingungkan ya kalau lihat diagramnya. Jadi contoh seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti bikin RESTful API, ini bisa menjadi layered system. Layered system itu jadi sistemnya berlayer ya, berlapis. Jadi contohnya klien ini pokoknya kalau mau mengambil data, ya contohnya ke RESTful API ini. Nah di RESTful API ini ternyata dia ngambil